Lailatu al-Qadri. Ada 9 huruf. Dan kata Lailatul Qadar itu terulang sebanyak 3 kali di dalam surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas satu surah yang mungkin sering kita dengar di akhir-akhir Ramadan. Terlebih lagi di 10 terakhir di malam-malam ganjil yang berkaitan tentang Lailatul Qadar. Surah Al-Qadar, secara urutan mushaf, dia terdapat atau terletak setelah surah Al-Alaq. Dari segi urutan mushaf, begitu nampak kesesuaian antara surah Al-Qadar dengan surah Al-Alaq. Di mana pada surah Al-Alaq itu terdapat wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, hingga 5 ayat setelahnya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu, sesungguhnya kamilah yang menurunkannya. Mengapa kerap kali kita artikan bahwa kamilah yang menurunkan Al-Qur'an? Rupanya katanya di sini itu begitu nyata, begitu dipahami oleh umat bahwa yang dimaksud yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Sehingga meski tidak disebutkan kata Al-Qur'an pada wahyu itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar, akan tetapi sudah sangat jelas bahwa yang dimaksud di situ adalah Al-Qur'an. Terlebih lagi katanya di situ erat kaitannya dengan apa yang tersirat pada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Alaq ketika Allah berfirman Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, di mana salah satu pemaknaan yang tersirat pada Iqra' di situ adalah bacalah Al-Qur'an. Iqra' Al-Qur'an yang Allah turunkan sejak wahyu pertama hingga ayat terakhir Allah turunkan. Sehingga yang tersirat pada Iqra' pada surah Al-Alaq di situ adalah Al-Qur'an. Maka dengan demikian ketika Allah datangkan firman di surah Al-Qadar, inna anzalnahu, sesungguhnya kamilah yang menurunkannya, maka katanya di sini itu sangat nampak yang dimaksud di situ adalah Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ketika kita membaca kitab-kitab tafsir bil ma'thur seperti tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, maka kita menemukan riwayat-riwayat menyangkut sebab turun dari surah Al-Qadar ini. Di mana Imam At-Tabari menyebutkan sebuah riwayat dari Mujahid radhiyallahu anhu dari kalangan tabi'in, seorang ulama di kalangan tabi'in, di mana beliau menyebutkan bahwa beliau menceritakan bahwa menjadi sebab turunnya surah Al-Qadar ini ketika ada dari kalangan Bani Israel itu yang luar biasa sekali ibadahnya. Di malam harinya mereka menunaikan Qiyamul Lail, dia hidupkan malam-malamnya. Di siang harinya mereka mengangkat pedangnya dalam artian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dia lakukan ribuan tahun, 1000 tahun. Tidak pernah putus dia lakukan. Malamnya dia hidupkan, siangnya diangkat pedangnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hingga para sahabat pun terheran-heran. Begitu luar biasa ibadah mereka. Maka mungkin kita bisa maknai bahwa ada perasaan yang sedih di kalangan para sahabat. Mereka yang begitu luar biasa, malamnya dia hidupkan, siangnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tiada henti selama 1000 tahun lamanya. Maka berita gembira dibawa oleh Jibril alaihissalam, diberitakanlah, diwahyukanlah oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qadar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di mana disebutkan di dalam surah tersebut bahwa malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Sehingga itu menjadi sebuah penyemangat bagi para sahabat sekaligus menunjukkan keagungan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kalaulah orang-orang Bani Israel mereka berjuang selama 1000 tahun lamanya, malamnya dia hidupkan dengan ibadah, siangnya dia hidupkan dengan jihad selama 1000 tahun lamanya, maka sungguh begitu utama, begitu mulia umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang satu malam saja itu bisa melebihi daripada ibadah yang dilakukan oleh Bani Israel tadi. Itulah malam Lailatul Qadar. Dari segi namanya menunjukkan betapa agungnya Lailatul Qadar. Salah satu sebab penamaan Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan bahwa karena memiliki qadar, memiliki keutamaan, kedudukan yang azim, yang agung. Malam yang sangat mulia, malam yang tiada malam yang lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi mulia. Kenapa? Karena diturunkan di dalamnya Al-Quran Al-Karim. Fiha nuzul kitab dhi qadrin ala lisani malikin dhi qadrin ila ummatin laha qadr. Di mana pada malam itu diturunkan kitab yang memiliki kedudukan yang begitu mulia, kitab yang paling mulia di antara seluruh kitab-kitab samawi. Kemudian diturunkan melalui malaikat yang sangat mulia, Sayyidul Malaikah, malaikat Jibril alaihissalam, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang termulia, dan dibacakan kepada umat yang memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar begitu mulia. Lailatul Qadar, kata Lailatul Qadar disebutkan 3 kali di dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 3 kali disebutkan. Secara nilai bahasa, disiplin ilmu balaghah disebut sebagai itnab. Dan salah satu maknanya, salah satu tujuan didatangkan kata yang diulang-ulang itu adalah menunjukkan keagungan kata itu, menunjukkan keagungan makna yang dibalik kata itu, menunjukkan bahwa betapa kita ingin diberi motivasi menyangkut Lailatul Qadar. Seperti orang tua yang menyebut berulang-ulang sebuah kisah di hadapan para anaknya, itu memicu motivasi kepada anak ingin lebih tahu apa sih sebenarnya kisah itu. Nah, seperti itu juga Lailatul Qadar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kata Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar, itu sendiri menunjukkan betapa agungnya malam Lailatul Qadar dan betapa Allah senangnya dengan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Kemudian di antara yang menunjukkan keagungan Lailatul Qadar juga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Apakah itu Lailatul Qadar? Setiap ada kata "wa ma adraka" di dalam Al-Qur'an, maka tidaklah datang kalimat ini kecuali datang bersama dengan makna yang sangat agung. Sehingga ketika Allah berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar," berarti menunjukkan betapa luar biasanya Lailatul Qadar ini. Allah Subhanahu wa taala bukan bertanya kepada kita bahwa apa itu Lailatul Qadar. Bukan. Allah tidak butuh jawaban, Allah Maha tahu, tetapi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ditujukan untuk menggugah kita. Tahukah engkau? Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Sehingga ketika memuncak keingintahuan kita, Allah pun jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Luar biasa keagungan Lailatul Qadar. Bahkan dalam sebuah pendapat bahwa Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan. Kata 1000 bulan di sini bukan datang dalam pemaknaan hakiki. Bukan datang dalam pemaknaan bahwa benar-benar 1000.
Tetapi pemaknaan 1000 ini datang dalam pemaknaan majazi, dalam pengertian bahwa angka yang paling tinggi yang dipahami oleh orang Arab terdahulu itu adalah angka 1000. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin membahasakan kepada kita berdasarkan pendapat ini bahwa Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, dalam pengertian malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada angka berapapun yang engkau ketahui, maka malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada angka yang tertinggi yang engkau ketahui. Luar biasa. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Tentu yang dimaksud di situ adalah kebaikan-kebaikan yang ditunaikan pada malam itu, maka kemuliaannya, nilainya itu melampaui 1000 bulan lamanya ditunaikan. Atau dalam pemaknaan tadi bahwa begitu luar biasanya kebaikan yang ditunaikan pada malam itu hingga melampaui angka yang tertinggi yang kita ketahui. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Begitupun menunjukkan keagungannya juga firman Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, di mana pada malam itu turun begitu banyak malaikat. Tanazzalul malaika, bumi langit dipadati dengan malaikat. Bukan hanya malaikat, tapi Allah katakan warruhu, dan ruhul amin, sebagaimana salah satu gelar malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga seakan Allah berkata, malam itu turun berbagai banyak malaikat. Seakan Allah ingin berkata, malam itu turun begitu banyak malaikat. Bukan hanya malaikat yang Allah turunkan, tetapi Allah turunkan panglima Sayyidul Malaikah, yaitu Ruhul Amin, Jibril alaihi salam. Menunjukkan betapa istimewanya malam Lailatul Qadar. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Mereka diturunkan untuk mengurus seluruh perkara-perkara, seluruh takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah beritahukan kepada malaikatnya untuk dicatat, untuk diurus sedemikian rupanya. Min kulli amrin, semua perkara diurus pada malam hari itu. Sehingga salah satu fadilah di malam itu adalah bagaimana kita memperbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di malam itulah diurus seluruh catatan takdir oleh para malaikat berdasarkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Penuh kedamaian, malam itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenteraman, penuh dengan ketenangan yang luar biasa. Hatta matla'il fajr, hingga terbitnya fajar. Seperti itulah penafsiran yang secara umum kita bisa temukan di dalam kitab-kitab tafsir. Betapa luar biasa kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ketika kita melihat narasi-narasi hadis, maka para sahabat itu ada yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu Lailatul Qadar, kapan Lailatul Qadar. Adapun yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan apa yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala ridha kepada hambanya pada malam itu. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin yang penuh dengan rasa cinta, yang mengayomi seluruh tingkatan keimanan para sahabatnya, maka beliau pun menjawab semua. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan-penjelasan tentang waktu-waktu turunnya Lailatul Qadar. Begitupun tentang amalan-amalan yang ditunaikan pada malam hari itu. Kita bisa temukan misalnya, termasuk kami dengar di salah satu video Maulana Syekh Muhanna, salah seorang guru kami di Al-Azhar Syarif. Beliau menjelaskan bahwa salah satu pendapat yang dikukuhkan oleh Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, yaitu malam Lailatul Qadar itu terdapat pada malam ke-27 Ramadan. Berdasarkan dalil-dalil tertentu, beliau meneguhkan bahwa
terjadinya malam Lailatul Qadar itu terdapat pada malam 27 Ramadan. Salah satu pandangan yang disampaikan pada video itu bahwa keunikan atau rahasia yang tersirat di angka 27 Ramadan ini itu sangat relevan dengan simbol-simbol yang terdapat dalam surah Al-Qadar. Ada 30 kata yang terdapat dalam surah Al-Qadar, di mana hari pada bulan Hijriah terbanyaknya itu adalah 30 hari. Dan uniknya di kata yang ke-27 pada urutan surah, pada urutan kata yang terdapat dalam surah Al-Qadar, kata yang 27 ini adalah kata hiya. Kata hiya, yaitu salamun hiya hatta matla'il fajar. Di mana yang dimaksud hiya pada kalimat ini atau pada ayat ini adalah Lailatul Qadar. Sehingga seakan memberi isyarat bahwa itu adalah Lailatul Qadar bertepatan pada urutan kata hiya yang terdapat dalam surah Al-Qadar ini berada pada urutan yang ke-27. Maka dengan demikian berdasarkan pandangan ini memberi isyarat bahwa Lailatul Qadar itu berada pada malam ke-27. Kita juga bisa temukan bahwa Lailatul Qadar, kata Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf. Lailatu al-Qadri, ada 9 huruf. Dan kata Lailatul Qadar itu terulang sebanyak 3 kali di dalam surah Al-Qadar. Sehingga ketika kita kalikan hasilnya adalah 27, memberi isyarat, memberi simbol bahwa malam Lailatul Qadar berdasarkan pandangan ini itu turun pada malam ke-27 Ramadan. Subhanallah, luar biasa simbolisasi dan rahasia-rahasia di balik angka-angka yang terdapat dalam Al-Quran. Itulah pendapat Ibnu Abbas. Tentu banyak pendapat. Misalnya pendapat Al-Imam Syafi'i, beliau berkata bahwa Lailatul Qadar itu turun pada malam ke-23. Ada yang mengatakan malam ke-25, ada yang mengatakan turun ke malam 21, ada yang mengatakan sejak awal Ramadan turun. Banyak riwayat. Sehingga kita tidak akan fokus pada malam apa itu Lailatul Qadar. Melihat dan mendengar nasihat salah seorang syekh, Maulana Syekh Jabir Ahmad Al-Baghdadi, hafizahullahu ta'ala, salah seorang ulama terkemuka di Mesir, sangat terkenal, populer melalui nasihat-nasihatnya, ilmu tasawuf beliau, penafsiran-penafsiran isyarah beliau begitu luar biasa. Di video itu beliau menyebutkan ada sekelompok orang sibuk memperbincangkan tentang waktu Lailatul Qadar. Sehingga dikatakanlah kepada mereka, malam apa yang kalian bicarakan? Maka mereka pun menjawab, malam di mana diturunkannya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditanya pun berkata, tidakkah setiap malam Allah turunkan malaikat-malaikatnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka mereka pun berkata, malam di mana seluruh doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditanya pun berkata, apakah ada waktu yang Allah tidak ijabah doa hambanya? Tidakkah setiap malam Allah Subhanahu wa taala berseru, hal min da'in fa ujib? Adakah yang berdoa kepada aku sehingga aku mengabulkan doanya? Hal min mustaghfirin fa aghfirulah? Apakah ada yang memohon ampun kepada aku sehingga aku ampuni dia? Setiap malam Allah Subhanahu wa taala menggugah kita, terkhusus di sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyerukan kepada kita, adakah hamba-hambaku yang memohon kepada aku sehingga aku kabulkan doanya? Adakah hambaku yang memohon ampun kepada aku sehingga aku ampuni dia? Sehingga malam apa yang kalian bicarakan? Maka mereka pun bertanya kepada sosok yang ditanya,
Idzan ma Lailatul Qadar indakum? Apa yang dimaksud Lailatul Qadar bagi kalian? Maka yang ditanya pun menjawab Maulana Hadratus Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu menjawab bahwa amma nahnu fa kullu layali indana qadariyah. Adapun kami, maka semua malam di sisi kami ini adalah malam Lailatul Qadar. Dalam pengertian bahwa sikap kami kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lagi disebabkan keutamaan waktu atau keutamaan tempat. Semua menjadi istimewa ketika itu diisi dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat dengan ungkapan Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya bahwa ada orang-orang yang terpicu ibadah itu disebabkan waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu. Itu tentu sebuah keagungan, itu tentu sebuah kemuliaan dan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada orang-orang yang khusus yang kemesraannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak lagi diikat, tidak lagi disebabkan dengan kemuliaan waktu, tidak lagi disebabkan dengan kemuliaan tempat. Semua menjadi istimewa baginya. Kenapa? Karena ketika itu menyangkut kemesraannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua menjadi indah, semua menjadi istimewa. Syekh Jabir Al-Baghdadi hafizahullah taala menyebutkan, tidakkah kita diajarkan bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Lailatul Qadar? Benarlah keutamaan Lailatul Qadar, tidak ada yang meragukan. Benarlah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita menghidupkan malam-malam kita di malam Lailatul Qadar. Namun, pernahkah kita menggugah diri kita bahwa bukan hanya sekedar bertanya tentang apakah malam Lailatul Qadar malam 21, malam 23, malam 25, malam 27? Mengapa kita tidak menggugah diri kita bertanya, apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita di malam itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana adab Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan begitupun para imam-imam lainnya, bahwa ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lau adraktu Lailatul Qadri bimadza ad'u?" Ya Rasulullah, ketika aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, dengan apa aku berdoa? Maka Syekh tadi berkata bahwa lihatlah bagaimana adab Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tidak bertanya, "Ya Rasulullah, kapan Lailatul Qadar? Apakah malam 21, malam 23, malam 25?" Mesti semua itu adalah malam-malam yang agung. Tetapi Sayyidah Aisyah lebih menanyakan, "Ya Rasulullah, bagaimana aku harus bersikap ya Rasulullah kepada Allah? Ya Rasulullah, apa yang menjadikan Allah ridha kepadaku? Ya Rasulullah, apa yang menjadikan Al-Qadir Allah Ta'ala ridha kepadaku ketika aku diberi anugerah Lailatul Qadar?" Maka Sayyidah Aisyah tidak bertanya tentang waktunya, tetapi bagaimana ia harus bersikap di malam-malam yang indah itu ketika dianugerahi dengan kemuliaan malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendidik kita, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lisan, kata yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalam Rabbani, merupakan petunjuk-petunjuk Tuhan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada Aisyah, "Quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Katakanlah, Allahumma innaka afun, duhai Allah yang maha pemaaf, duhai Allah yang mencintai, menyenangi, senang memaafkan hamba, maka maafkan hambamu ini ya Allah. Pendidikan apa yang diberikan Rasulullah kepada kita? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada kita betapa mulianya malam ini. Luar biasa kemuliaan malam ini. Sehingga
ketika Allah memberikan anugerah malam ini kepada kita, maka yang harus kita pertanyakan diri kita, ya Allah, betapa banyak kekurangan hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau anugerahkan malam yang begitu istimewa kepada hamba-Mu. Namun hamba-Mu masih banyak kurangnya ya Allah. Tidakkah kita pernah bertanya kepada kita, bagaimana ketika malam itu datang kepada kita? Malam yang begitu istimewa Allah turunkan kepada kita. Namun hati kita masih dipenuhi dengan kedengkian. Hati kita masih dipenuhi dengan riya. Lisan kita, mulut kita masih memakan hak-hak orang lain. Tangan kita masih kerap kali menzolimi tetangga kita. Pantaskah kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pantaskah kita bertanya, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Di saat kita tidak bertanya kepada diri kita, apakah kita pantas memperoleh keagungan malam itu? Maka seyogyanya dalam beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya mengharapkan kapan malam Lailatul Qadar itu, tetapi marilah kita bertanya ke dalam diri kita, ya Allah, apa yang menjadikan Engkau ridho kepada hamba di saat Engkau memberikan anugerah malam yang begitu istimewa itu? Jika yang menjadikan Engkau ridho kepada hamba adalah bersihnya hati kami dari segala penyakit, maka ya Allah, berikan kekuatan kepada hamba. Bersihkan seluruh penyakit hati kami ya Allah. Angkat seluruh dengki yang ada dalam hati kami. Angkat seluruh kesombongan yang ada dalam hati kami. Ya Allah, jika yang menjadikan Engkau ridho adalah bagaimana lisan kami mengucapkan kebaikan, maka berikan kami kekuatan. Tuntun kami dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak melukai hati saudara kami. Ya Allah, tuntun kami untuk tidak memakan makanan yang haram ketika itu menjadikan Engkau ridha di malam itu. Ya Allah, hamba-Mu tidak sanggup berjumpa kepadamu. Engkau berikan anugerah yang terbaik, sedang Engkau tidak ridha kepada hamba-Mu. Ya Allah, luar biasa nasihat daripada Syekh itu. Sehingga sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memotivasi diri kita untuk menghidupkan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Malam-malam Ramadan kita, terlepas daripada Allah berikan anugerah Lailatul Qadar, kita sangat berharap Allah memberikan anugerah Lailatul Qadar. Namun jauh lebih menjadi perhatian kita, bagaimana kita memantaskan diri kita, menjadikan Allah ridha kepada kita di saat kita dianugerahi malam Lailatul Qadar. Maka kita isi hari-hari terakhir kita di penghujung terakhir Ramadan ini. Kalaulah kita tidak sanggup, kalaulah kita kemarin begitu lalai dalam menyambut bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk mengantar bulan Ramadan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jamuan yang sangat istimewa dari kita sebagai tuan rumah, sosok yang didatangi tamu yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di hari-hari terakhir kita tetap teguh dalam keimanan, ketakwaan, menjalin hubungan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.